anggaran, harus bikin anggaran. Misalnya untuk hidup hari-hari berapa makan, kemudian transport juga berapa, gitu ya. Kemudian kalau masih sekolah, uang sekolah, ya. Kalau udah punya anak, nah ini dia. Biasanya porsi terbesar itu adalah untuk anak, ya. Untuk anak itu yang paling besar. Cerita dari mana? Kenapa buat jaga-jaga? Kalau ternyata tiba-tiba penghasilan kita turun, berarti kan porsi utangnya bukan 30% lagi ya, lebih ya. Nah, nanti kalau begitu gimana? Dulu ada kasus nih tahun 2020 lucu banget. Ada orang yang gajinya 10 juta, ya, bukan 20 juta gajinya, 20 juta. Terus karena pandemi dia kena potongan jadi tinggal 10. Akhirnya bisa beli 3 rumah. 1 ditinggali, 2 disewakan. Memang ujung-ujungnya jadinya tujuan keuangan dia dapat ya. Tapi nanti kalau dia sehat terus, kalau enggak gimana? Nggak bisa menikmati kan ya. Jadi jangan sampai kita juga menyiksa diri sendiri gitu ya, dengan melakukan penghematan yang terlalu berlebihan. Nah, jadi pastikan ya, kalaupun berhemat memang masih dalam taraf yang ya hidup masih berkualitas ya, tidak terlalu mengurangi kualitas hidupnya. Kemudian berikutnya adalah kita juga kalau misalnya ternyata penghasilan kita kurang atau sama dengan pengeluaran, harus ada berarti apa? Tambahan duit, ya, masukan ya, siap untuk mau set hustle. Oke, ini adalah contoh anggaran yang sehat ya teman-teman ya. Kalau mungkin sering pada nanya batas anggaran saya itu berapa? Pernah dengar nggak istilah 50, 30, 20? Mungkin pernah ya. Itu buat yang belum pernah budgeting, belum pernah bikin anggaran. Biar gampang aja, 50% untuk kebutuhan hidup, 50% untuk kebutuhan hidup, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk investasi atau tabungan. Ya, itu untuk yang belum pernah membuat anggaran. Tapi kalau sudah pernah dan sudah membuat pencatatan keuangan, seharusnya menyesuaikan dengan pengeluaran kita. Jangan ikuti rumus 50-30-20 tadi ya. Setiap orang tuh beda-beda kondisinya. Misalnya yang bukan sandwich generation, masih single, mungkin bisa 50% aja untuk kebutuhan. Tapi yang sandwich generation mungkin harus menghabiskan 70% misalnya ya. Jadi setiap orang itu beda-beda. Nah, paling minimal kita bisa nabung 10% dari penghasilan per bulan. Kalau bisa lebih bagus lagi ya. Karena sekarang inflasi per tahun itu berapa sih? 4%, 5%, sekitar itu ya. Tapi tahu nggak teman-teman, inflasi terbesar, tertinggi pengeluaran apa coba? Ada yang bisa nebak nggak? Saya kasih hadiah, saya ada hadiah nih.